Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Pada episode kali ini bersama saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus, kita akan mempelajari adab kepada Allah Ta'ala. Melalui satu ayat ini, kita akan bersama-sama melihat bagaimana adab Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah Ta'ala. Sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah, kita diperintahkan untuk meneladani para anbiya wal mursalin. Mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Ta'ala. Coba kita perhatikan, ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih putranya, Ismail alaihissalam. Dan ketika Nabi Ismail diberitahu oleh ayahnya, bahwasannya ayahnya mendapatkan perintah untuk menyembelih dirinya. Maka apa yang diucapkan Nabi Ibrahim dan apa yang diucapkan oleh Nabi Ismail alaihissalam? Allah mewahyukan dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail mencapai usia di mana bisa membantu orang tuanya, dalam tafsir lain dikatakan mencapai usia di mana bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam tafsir yang lain dikatakan usia sekitar 7 hingga 13 tahun. Seorang remaja, seorang bocah, seorang anak berusia 7 hingga 13 tahun. Asyik-asyiknya bersama orang tua. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala. Tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam menemui putranya dan berkata, ya bunayya, duhai anakku tercinta, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Aku bermimpi melihat diriku menyembelih engkau, maka bagaimana pendapatmu? Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, coba perhatikan di dalam ayat di atas, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak membawa nama Allah Ta'ala, tidak membawa-bawa nama Allah Ta'ala. Padahal kalau beliau menyampaikan apa yang disampaikan dengan bawa nama Allah, semisal, wahai nak, ini bapak cinta sama kamu, bapak sayang sama kamu, ini bukan keinginan bapak loh ya. Ini bukan ayah yang mau. Ini perintah Allah. Allah yang memerintahkan. Itu lebih mudah bagi Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kepada putra yang dicintainya tersebut. Tetapi Nabi Ibrahim tidak membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hanya menceritakan, aku bermimpi bahwasannya aku menyembelih dirimu. Ini yang pertama. Kemudian bagaimana jawaban dari sang anak? Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Si anak pun Nabi Ismail alaihissalam, sang anak menjawab, duhai ayahku tercinta, laksanakan yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan dapati aku termasuk dalam kelompok orang-orang yang bisa bersabar. Di dalam jawaban Nabi Ismail juga tidak membawa-bawa nama Allah Ta'ala, tidak menyebut Allah Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan adab kepada Allah Ta'ala. Kita mengetahui bahwasannya perintah ini adalah perintah yang tidak menyenangkan. Perintah untuk menyembelih, perintah untuk membunuh anak tercinta. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, aku diperintahkan Allah. Mimpi seorang Nabi adalah perintah Allah. Tetapi adabnya kepada Allah sangat tinggi, adab beliau kepada Allah luar biasa. Maka untuk hal yang tidak menyenangkan, beliau tidak menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau nisbatkan pada dirinya sendiri, aku bermimpi. Kemudian putrinya mengerti bahwasannya mimpi Nabi adalah sebuah wahyu, perintah Allah Ta'ala. Tapi sang putra pun beradab kepada Allah Ta'ala. Beliau tidak mengatakan, ayah, Allah kan yang memerintahkan, ini adalah perintah Allah. Nabi Ismail tidak berkata demikian. Tetapi beliau berkata, wahai ayah, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Tanpa menyebut fa'ilnya, tanpa menyebut yang memerintahkan, tanpa menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini perintah yang tidak menyenangkan, perintah untuk menyembelih. Dari sini dapat dipetik pelajaran adab kepada Allah Ta'ala, bahwasanya hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak enak, maka janganlah kita menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, hal-hal yang menyenangkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu, maka sebut-sebutkanlah. Tapi apa yang terjadi dengan kita di hari-hari ini, wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, terhadap nikmat-nikmat Allah, kita sering tidak menyebut-nyebutnya. Kita tidak mengatakan, alhamdulillah, aku mendapat nikmat dari Allah. Alhamdulillah, aku mendapat karunia dari Allah. Sedangkan ketika sedikit kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, seringkali terlontar dalam lidah kita, lisan kita,
Baru saja saya diuji oleh Allah kehilangan motor. Baru saja saya diuji oleh Allah Ta'ala tertabrak. Na'udzubillah min dzalik. Baru saja saya diuji oleh Allah, diuji oleh Allah, diuji oleh Allah. Memang benar ujian itu dari Allah. Tetapi alangkah indahnya jika kita beradab kepada Allah Ta'ala. Cukup kita katakan, motor saya hilang, saya tertabrak. Semoga Allah memberikan saya ganti yang lebih baik. Semoga Allah menyelamatkan saya. Semoga Allah beri saya kesehatan. Semua yang baik-baik sebutkan itu dari Allah Ta'ala. Sementara hal yang tidak menyenangkan, meskipun pada hakikatnya Allah yang mengizinkan, Allah yang menakdirkan, tapi jangan bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk sopan santun adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam yang penuh dengan hikmah. Satu ini, mari kita renungkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut-sebutkan nikmat Allah, sebut-sebutkan Allah atas karunia-karunia-Nya, dan mari kita nisbatkan hal-hal yang tidak enak itu pada diri kita sendiri, meskipun Allah yang menentukan, meskipun Allah yang mengizinkan, meskipun Allah yang menakdirkan. Semoga barokah dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.